Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada pertemuan waris ke-9 ini, webinar Ekologi Lingkungan Riset Internship Series yang ke-9 akan mendengarkan paparan dari Ulia mengenai hasil kegiatan magang PKL di Kebun Raya Purwodadi. Sebelum kita mulai mendengarkan paparan dari waris ke-9 ini, kita buka waris ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa mendapat manfaat dari pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya, teman-teman yang sudah join di waris 9. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ulia memaparkan hasil riset PKL-nya. Baik, terima kasih Pak Roni. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Roni dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan hasil PKL saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah gabung di Waris 9 pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulia Usyarifah, Biologi 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dari PKL saya mengambil topik dengan judul yaitu pengaruh media tanam pasir, tanah, dan kertas merang terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat. Selanjutnya adalah latar belakang, yaitu pertanian yang meliputi budaya bercocok tanam merupakan kebudayaan manusia yang paling tua. Berbagai teknologi budidaya dikembangkan untuk mencapai produktivitas yang diinginkan. Pengembangan produktivitas tanaman terus dilakukan, terutama pada tanaman yang tergolong hortikultural. Salah satu tanaman hortikultural yang memiliki nilai ekonomis adalah Icomia reptans. Tanaman ini dikembangkan hampir di seluruh kawasan Nusantara. Tanaman kangkung merupakan jenis sayuran yang sudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kangkung darat merupakan tanaman berumur pendek, mengandung gizi cukup tinggi. Produksi tanaman sayuran banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor tersebut diantaranya adalah media tanam. Tanaman kangkung memerlukan media tanam yang dapat menopang tanaman dan mampu menyediakan udara yang cukup bagi akar tanaman. Selain itu, media tanam juga harus memiliki struktur yang stabil selama masa pertumbuhan tanaman. Salah satu jenis media tanam adalah media tanam tanah, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 10-11. Yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikian kami mengulangi tanda-tanda kebesarannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media tanam pasir, tanah, dan kertas merang terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada media tanam. Jadi produksi sayuran banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor tersebut diantaranya adalah media tanam. Media tanam adalah tempat tumbuhnya tanaman yang terdiri dari bahan padat, cair, dan udara. Banyak bahan yang dapat digunakan sebagai media tumbuh tanaman dengan atau tanpa tanah. Media tumbuh yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya tidak terlalu padat,
hingga membantu pembentukan dan perkembangan akar tanaman. Beberapa jenis media tanam meliputi media tanam pasir, tanah, dan kertas merang. Yang pertama bisa dilihat pada gambar ada media tanam pasir. Ini merupakan media tanam alternatif. Media tanam pasir ini biasanya digunakan sebagai pengganti media tanam tanah. Sejauh ini, pasir dianggap memadai dan sesuai jika digunakan sebagai media tanam pertumbuhan bibit dan perakaran tanaman. Pasir ini sendiri mengandung fosfat, kalium, dan pasir ini sebenarnya kekurangan unsur nitrogen, dan apabila menggunakan media tanam pasir ini diperlukan adanya pemupukan. Selanjutnya yaitu media tanam tanah. Media tanam tanah yang baik adalah tanah yang memiliki kandungan unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Pada tanah terdapat nutrisi dalam bentuk senyawa mineral, senyawa organik, unsur yang terjerap, dan unsur dalam larutan tanah. Selain media tanam pasir dan tanah, media tanam yang sering digunakan adalah media yang sering digunakan dalam pengujian viabilitas benih, yaitu kertas. Salah satu jenis kertas yang digunakan adalah kertas merang. Dapat dilihat pada gambar. Salah satu penelitian terdahulu menyatakan bahwa kertas merang dapat digunakan sebagai substrat perkecambahan dalam pengujian viabilitas biji. Selanjutnya ada tanaman kangkung. Tanaman kangkung darat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu kingdom Plantae, subkingdom Transepobionta, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, famili Convolvulaceae, genus Epomea, spesies Epomea reptans Foir. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini merupakan deskriptif dan eksploratif dengan menggunakan rancangan acak lengkap, yaitu RAL dengan beberapa media sebagai berikut. Yang pertama, media tanam pasir, media tanam tanah, dan media tanam kertas merang. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022 yang bertempat di Rumah Kaca, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi atau BRIN. Selanjutnya ada prosedur penelitian, yaitu yang pertama persiapan media tanam. Yang kedua, penanaman benih kangkung darat, dan yang ketiga adalah pengamatan. Persiapan media tanam berupa kotak kue, tanah, pasir, dan kertas merang. Kotak kue diisi dengan media tanam dengan cara meremahkan tanah dan pasir terlebih dahulu sebelum digunakan. Pasir, tanah, dan kertas merang masing-masing dimasukkan ke dalam kotak kue yang sudah disiapkan. Masing-masing kemudian dimasukkan jumlah kotak kue yang digunakan, yaitu masing-masing satu setiap media tanam. Hal ini dikarenakan dapat membandingkan di antara media tanam tersebut. Selanjutnya, penanaman benih kangkung darat. Penanaman dilakukan dengan menyiapkan media pasir, tanah, dan kertas merang yang sudah diletakkan dalam kotak kue. Benih kangkung kemudian dibenamkan ke dalam pasir, tanah, dan kertas merang dengan satu kotak berisi 20 biji kangkung. Dalam penanaman benih kangkung ini perlu adanya pemeliharaan, yaitu penyiraman yang dilakukan 1-2 hari sekali, terutama pada fase awal pertumbuhan atau disesuaikan dengan kondisi tanah.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan dilakukan setiap hari selama 7 hari sekali dengan mengukur tinggi tanaman dan jumlah daun pada tanaman. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu pada gambar 1 adalah pengamatan pada minggu pertama, gambar 2 pengamatan pada minggu kedua, gambar 3 pengamatan pada minggu ketiga, dan gambar keempat pengamatan pada minggu keempat. Selanjutnya ada gambar kelima, yaitu tahapan perkecambahan tanaman kangkung darat selama kurang lebih 29 hari. Proses penanaman perkecambahan kangkung darat ini berjarak 3-4 hari. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa penanaman benih kangkung darat pada media tanam pasir menunjukkan pada minggu pertama, tinggi tanaman pada media pasir tinggi tanaman kangkung yaitu 9 cm, pada minggu kedua 18 cm, pada minggu ketiga 25 cm, dan pada minggu terakhir yaitu minggu keempat 27 cm. Sedangkan pada media tanam tanah, tinggi tanaman kangkung 9 cm, minggu kedua 16,6 cm, minggu ketiga 23 cm, dan minggu keempat 25,7 meter. Pada kertas merang, tinggi tanaman kangkung minggu pertama 6 cm, minggu kedua 9,5 cm, minggu ketiga 12,5 cm, dan minggu keempat 16 cm. Selanjutnya pada tabel 2 data pengamatan jumlah daun tanaman kangkung darat. Pada minggu pertama media tanam pasir ada 2 daun, dan minggu kedua 6 daun, minggu ketiga 8 daun, dan minggu 4 9 helai daun. Pada media tanam tanah, minggu pertama ada 2 helai daun, minggu kedua 4 helai daun, minggu ketiga 6 helai daun, dan minggu keempat 8 helai daun. Sedangkan pada kertas merang, minggu pertama terdapat 2 helai daun, minggu kedua terdapat 3 helai daun, minggu ketiga 5 helai daun, dan minggu keempat 8 helai daun. Dari tabel di atas menunjukkan tanaman benih kangkung darat pada media tanam pasir menunjukkan bahwa media tanam pasir berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat pada tanaman tanah dan kertas merang. Hal ini, pertumbuhan tanaman kangkung darat lebih cepat dibandingkan dengan penyemaian benih kangkung darat pada media tanam tanah dan kertas merang. Hal ini disebabkan karena kedalaman tanam, di mana benih yang ditanam pada kedalaman tanam yang lebih dangkal lebih cepat berkecambah, sehingga presentasi tanaman hidup juga akan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa benih yang diberi perlakuan kedalaman tanam yang baik menghasilkan presentase perkecambahan dan presentase tanaman hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya, penyemaian benih kangkung darat pada media tanam tanah lebih lambat laju pertumbuhannya dibandingkan dengan penyemaian benih kangkung darat pada media tanam pasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedalaman tanam benih berpengaruh terhadap energi yang harus dikeluarkan untuk mengangkat kotiledon ke atas permukaan agar mendapat cahaya. Pada tempat persemaian kondisi harus lembab agar biji dengan cepat berkecambah jika diletakkan di permukaan medium. Akan tetapi, biji pada tempat perkecambahan akan lebih baik jika biji ditutup dengan lapisan medium yang tipis untuk menghindari kerusakan karena panas atau kekeringan. Biji-biji yang berukuran kecil juga lebih baik diselimuti lapisan medium tipis untuk menghindari benih tumbuh ke atas biji karena air atau penyiraman. Selanjutnya ada penanaman benih tanaman kangkung darat pada media tanam kertas merang. Pada tabel tadi ditunjukkan bahwa parameter yang dihasilkan kurang baik. Hal ini dikarenakan bahwa media tanam yang terlalu banyak air dan terlalu lembab dapat menyebabkan tanaman kurang menyerap unsur hara. Karena
pada penelitian saya kemarin itu pada media kertas merang terlalu banyak penyiramannya sehingga air itu mengendap di media tersebut seperti itu. Jadi menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar seperti itu. Selanjutnya media tanah pasir berpengaruh terhadap pertumbuhan benih tanaman kangkung darat. Pertumbuhan benih tanaman kangkung darat lebih cepat dibandingkan dengan penyamaian benih kangkung darat pada media tanam tanah dan kertas merang. Media tanam tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan benih tanaman kangkung darat. Pada media tanam tanah menunjukkan bahwa media tanam tanah lebih lambat laju pertumbuhannya dibandingkan dengan penanaman benih kangkung darat pada media tanam pasir. Media tanam kertas merang berpengaruh terhadap pertumbuhan benih tanaman kangkung darat. Pertumbuhan benih kangkung darat menunjukkan bahwa parameter yang dihasilkan kurang baik. Hal ini dikarenakan bahwa media tanam yang terlalu banyak air dan terlalu lembab dapat menyebabkan tanaman kurang bisa menyerap unsur hara. Dari kesimpulan tersebut, ada saran dari saya sendiri untuk membantu kualitas media tanam dan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam budidaya kangkung darat. Peneliti menganjurkan untuk melakukan pemberian pupuk organik terhadap budidaya kangkung di penelitian selanjutnya. Karena penggunaan pupuk organik dapat memperbaiki kondisi tanah maupun pasir menjadi subur dan kaya akan jasa teknik yang bermanfaat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan lagi kepada Pak Ron. Nah, terima kasih Ulia. Terima kasih Ulia atas presentasinya. Cukup menarik karena pesertanya kita dari teman-teman mahasiswa UB dan UINSA, mungkin ada yang ditanyakan. Satu aja pertanyaan mungkin bisa saya pilih teman-teman UB dulu, karena kalau UINSA ini satu kampus. Silakan, UB ada Andra sama Abadian kalau mau tanya. Ya sudah, kalau dari UB tidak ada pertanyaan dan dirasa paparannya cukup jelas, maka baris ke-9 ini dari presentasi Ulia. Oh, sebelum saya tutup, mungkin dari Adel, Niswi, atau Mas Alvin bisa ada pertanyaan? Saya ada, Pak. Silakan Adel, langsung aja. Ya Pak. Terima kasih kepada Pak Roni untuk kesempatannya memberikan saya waktu untuk bertanya kepada Ulia. Sebelumnya ini ya Pak Ulia, penelitiannya cukup menarik karena dari hasil yang saya lihat tadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya sebelumnya. Karena kalau media pasir itu kan kalau menurut orang-orang itu tidak bisa, bahkan tidak bisa digunakan untuk menanam gitu kan, karena sebagian besar pasir itu terdiri dari beberapa batuan kecil-kecil gitu. Nah, dari penelitiannya Mbak Olia itu berarti pasir ini lebih bagus untuk digunakan budidaya tanaman sayur dibandingkan dengan tanah sama kertas merang ya Mbak Olia. Jadi mungkin penelitian ini mungkin bisa direkomendasikan kepada petani budidaya kangkung atau tanaman lain untuk menggunakan media pasir dalam budidayanya, seperti itu mungkin.
Ya, gimana, Yulia? Tanggapannya dari pertanyaan Adel? Izin menanggapi nih Pak Roni. Silakan, Mungkin silakan. nanti kalau ada kekurangan dari jawaban saya, Pak Roni bisa menambahkan atau teman-teman yang lain. Kalau di penelitian saya, pada tabel tadi menunjukkan bahwa tinggi dan jumlah tanaman itu lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan dari media tanam tanah dan kertas merang. Sebenarnya kalau saya sempat membaca jurnal-jurnal yang saya baca kemarin itu, ada jurnal perbaikan kesuburan tanah itu untuk tanaman pakcoy sebenarnya itu lebih baik menggunakan media tanam tanah seperti itu. Kalau untuk penelitian saya sendiri, kenapa kok lebih bagus atau lebih baik di media tanam pasir? Mungkin bukan 100% lebih baik pada media tanam pasir ya, soalnya ini hanya pada daun dan tinggi tanaman. Kalau dari hasil penelitian saya kemarin itu, sebenarnya tanaman kangkung itu lebih kuat dan lebih kokoh akarnya juga itu pada media tanam tanah seperti itu. Mungkin juga kenapa kok daunnya lebih sedikit atau tingginya lebih tinggi pada media pasir, mungkin itu dipengaruhi juga dengan air atau penyiramannya. Karena kemarin itu waktu penelitian dari ketiga media itu yang paling cepat menyerap air atau penyiraman itu adalah media tanam tanah seperti itu. Jadi pada media tanam tanah itu lebih cepat kering seperti itu. Sedangkan pada media tanam pasir airnya itu dari hari sebelumnya sampai hari besoknya waktu menyiram itu permukaan pasir itu masih basah. Mungkin dipengaruhi juga dengan air tersebut. Terima kasih. Apakah menjawab? Ya, terima kasih, Yulia. Ini ada pertanyaan dari Fabian. Silakan, Resen. Langsung aja. Baik Pak, mungkin saya nggak bertanya sih Pak, mungkin cuman berdiskusi aja. Ya, silakan. Jadi ini kan di media pasir dan tanah. Jadi mungkin kalau menurut saya kenapa di pasir ini kok lebih tinggi daripada yang di tanah, karena kan kita tahu kalau pasir itu kan partikelnya kan lebih besar-besar, dia punya tingkat kelekatan antara partikel satu sama lain itu dia remah, maksudnya mudah. Jadi kenapa kok mungkin alasan kenapa dia lebih tinggi karena waktu kan pengamatan ini kan waktu generatif ya Pak, waktu umur yang masih di bawah 1 bulan. Kenapa mungkin dia lebih rendah? Mungkin karena waktu pengamatan ini siapa yang lebih cepat menembus tanah, dia akan terkena sinar matahari dan proses proses pemasaran daun tinggi tanaman itu semakin cepat, karena kan kalau di pasir kan dia kan mudah menembus permukaan tanahnya kan Pak, dibanding dari tanah-tanah lain seperti tanah liat. Otomatis jika biji di tanah liat atau apapun itu akarnya juga kalau di pasir itu dia lebih bisa menyebar lebih cepat daripada di tanah-tanah liat atau tanah yang lainnya, humus dan lainnya. Tetapi nanti pada akhirnya jika umur tanaman itu lebih dari 1 bulan atau 2 bulan, kemungkinan besar yang lebih besar atau lebih hijau atau lebih produksinya lebih bagus itu dari tanah yang selain tanah pasir, karena selain dari tanah pasir dia memiliki kandungan bahan organik yang lebih matang. Kan kalau di pasir kan dia partikelnya masih besar dan tidak membawa banyak bahan organik dibanding tanah pada umumnya tanah liat atau tanah sebagainya. Kalau buat sharing itu saja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Fabian. Masukan dari Yulia. Jadi kalau memang ini pengamatan perkecambahan, jadi si tumbuhan camba itu tidak membutuhkan nutrisi dari luar, maka dari tumbuhannya, maka media yang paling ringan untuk ditembus dan paling cepat adalah pasir. Makanya di sini datanya pasir terbaik. Tetapi setelah
si tumbuhan atau bibit ini sudah tumbuh, kemudian butuh nutrisi, maka media yang bagus adalah media yang ada nutrisinya, seperti yang disampaikan tadi di kesimpulan perlu adanya pupuk, karena atau kalau ada tanah kan bisa dipupuk, kalau pasir baru dipupuk biar tumbuh. Ya, seperti yang disampaikan bagian tadi, jadi ini masukan mungkin untuk melengkapi paparan hasil PKL-nya, jadi itu kuliah. Jadi nggak bertanya, masukkan aja. Ya, terima kasih Pak Roni dan Mas Ferdian atas tambahan jawabannya. Sangat membantu dan sangat menjawab. Terima kasih. Oke, karena dari UINSA sudah, dari UB sudah, kalau saya akhiri ini, tapi saya agak sedikit kurang tambahan untuk Ulia di hasil pembahasan. Kalau tadi banyak dibaca, lebih baik ini tabel selain dibacakan ditambahkan juga grafik yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kalau Ulia mengamati di media ini kan si biji yang disemai di media yang berbeda ini kan ada hari setelah tanamnya. Jadi hari setelah tanamnya di mana? Kalau di sini ini kan cuma pengamatan di jumlah daun sama pengamatan di tinggi. Ya, di pasir mulai tumbuh hari setelah tanamnya kapan dan terakhirnya kapan, karena 4 minggu pengamatan. Terus kemudian kalau di tanah hari setelah tanamnya kapan tumbuh pertama dan terakhir dia stuck atau berhenti di kapan. Itu mungkin ditambahkan itu. Bagus seperti gambar yang di depan yang ada siklusnya itu juga dimunculkan lagi, tetapi lebih ke fase perkecambaannya. Jadi kalau sekian sampai sekian itu di minggu pertama, sekian sampai sekian di minggu kedua, sekian sampai sekian fasenya di minggu ketiga yang atas nomor 5. Jadi itu sih masukan dari saya. Ulia, ada tanggapan, Be? Terima kasih Pak Roni. Iya, ya. Itu saja. Kalau mungkin tidak ada lagi teman-teman yang bertanya dan kita mungkin akan segera selesai waktunya, maka saya ucapkan terima kasih atas paparannya hasil penelitian Ulia ini, dan baris ke-9 ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah join di baris ke-9. Sampai ketemu di baris ke-10 minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih semuanya.